Biar kami selalu mengerti Tuhan Yesus. Biar kami selalu mengerti Bapa. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Biar kami selalu mengalir Bapa, mengalir Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Haleluya. Haleluya. Terima kasih. Terima kasih Yesus. Terima kasih Bapa yang baik. Haleluya. Semua pas ku lewati semua perkenanmu ya Tuhan. Teguhkan hatiku Engkau yang bertindak memberi pertolongan anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Bersama-Mu Tuhan, bersama-Mu Bapa. Ku lewati semua bersama-Mu Tuhan. Perkenanmu yang teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, Engkau yang bertindak memberi pertolongan anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Dengan setengah suara, dengan lembut katakan
Haleluya. Kita boleh merasakan sukacita, amin, pada malam hari ini. Kita boleh diberkati dengan pujian penyembahan. Kita tahu ketika kita mengangkat setiap pujian penyembahan kita, hati Tuhanlah yang disenangkan, amin. Bahkan kita pada malam hari ini masih boleh dapat kembali dalam keadaan sehat, kuat, semua karena anugerah Tuhan. Terima kasih juga buat Ibu Gembala yang boleh kembali mempercayakan saya untuk belajar kembali akan kebenaran firman Tuhan. Kita rindu firman Tuhan, amin. Karena kita tahu kita butuh firman Tuhan itu setiap hari. Kita butuh asupan. Kalau setiap hari kita butuh asupan gizi, kita juga butuh asupan firman Tuhan, amin. Terima kasih. Kita akan membuka Alkitab kita 1 Raja-Raja ayat yang pasal yang ke-17. Pasal yang ke-17. Tapi Bapak Ibu, saya lagi agak kurang ini sebenarnya, lagi agak pilek sama batuk. Jadi kalau suaranya agak aneh, nggak apa-apa Ibu ya. 1 Raja-Raja pasal yang ke-17 ayat yang ke-7 sampai ayat yang ke-16. Kita boleh baca bersama-sama. Yang sudah dapat katakan amin. Kita mulai baca dari perikopnya 1, 2, 3 ya. Elia dan janda di Sarepta. Tetapi sesudah beberapa waktu sungai itu menjadi kering, sebab hujan tiada turun di negeri itu. Maka datanglah firman Tuhan kepada Elia, bersiaplah pergi ke Sarepta yang termasuk wilayah Sidon, dan diamlah di sana. Ketahuilah, aku telah memerintahkan seorang janda untuk memberi engkau makan. Sesudah itu ia bersiap lalu pergi ke Sarepta. Setelah ia sampai ke pintu gerbang kota itu, sampailah di sana seorang janda sedang mengumpulkan kayu api. Ia berseru kepada perempuan itu, katanya, cobalah ambil bagiku sedikit air dalam kendi supaya aku minum. Ketika perempuan itu pergi mengambilnya, ia berseru lagi, cobalah ambil juga bagiku sepotong roti. Perempuan itu menjawab, demi Tuhan Allahmu yang hidup, sesungguhnya tidak ada roti padaku sedikit pun, kecuali segenap tepung dalam tempayan dan sedikit minyak dalam buli-buli. Dan sekarang aku sedang mengumpulkan 2-3 potong kayu api. Kemudian aku mau pulang dan mengolahnya bagiku dan bagi anakku. Dan setelah kami memakannya, maka kami akan mati. Tetapi Elia berkata kepadanya, janganlah takut, pulanglah, buatlah seperti yang kau katakan. Tetapi buatlah lebih dahulu bagiku sepotong roti tunggal kecil daripadanya, dan bawalah kepadaku. Kemudian barulah kau buat bagimu dan bagi anakmu. Sebab inilah firman Tuhan Allah Israel, tepung dalam tempayan itu tidak akan habis, dan minyak dalam buli-buli itu pun tidak akan berkurang sampai pada waktu Tuhan memberi hujan atas muka bumi. Lalu pergilah perempuan itu dan berbuat seperti yang dikatakan Elia. Maka perempuan itu dan dia serta anak perempuan itu mendapat makanan beberapa waktu lamanya. Tepung dalam tempayan itu tidak habis, dan minyak dalam buli-buli itu tidak berkurang, seperti firman Tuhan yang mengucapkannya dengan perkataan Elia. Haleluya. Saya persilakan kita kembali duduk. Kita boleh lihat firman Tuhan pada malam hari ini, di mana perikop di situ Elia dan janda di Sarfat. Pada malam hari ini saya akan memberikan sebuah tema, yaitu kualitas iman teruji di segala situasi. Katakan kualitas iman. Haleluya. Apa Bapak Ibu iman itu? Dasar iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak apa? Yang tidak kita
Berarti iman itu dikatakan dari awal atau dikatakan dasar. Kita sebagai anak-anak Tuhan kita butuh dasar. Ya, dalam kehidupan kita, dalam perjalanan sepanjang kehidupan kita, kita pasti butuh yang namanya iman. Dan iman itu bukan hanya sampai di situ saja, tetapi iman itu harus semakin bertumbuh, semakin naik, bukan semakin undur. Kita rindu, apalagi kita sebagai orang-orang yang setia, hingga sampai pada malam hari ini kita boleh datang dengan kesetiaan kita, yang artinya apa? Ketika kita datang, iman kita mau terus ditambahkan. Apapun mungkin kondisi dalam kehidupan kita, kita boleh melihat di sini di mana Elia dan janda di Sarfat. Janda ini kita sudah tahu, mungkin sudah sering kali kita baca, janda ini bukanlah orang yang istimewa ya Bapak Ibu, bukanlah orang yang kaya. Bahkan juga ada dikatakan dia tergolongkan orang yang sangat miskin. Kalau dibilang janda ini orang yang rata-rata ekonominya mungkin masih bisa, ini bahkan digolongkan sangat miskin, tidak punya apa-apa. Kita boleh lihat perjalanan di mana sini, ayat yang ke-7. Tetapi sesudah beberapa waktu sungai itu menjadi kering, sebab hujan turun di negeri itu. Maka datanglah firman Tuhan kepada Elia. Tuhan suruh Elia untuk datang kemana? Ke wilayah Sidon. Kita tahu wilayah Sidon itu di mana kota yang jahat, pusat penyembahan berhala. Ya, kota yang jahat. Tuhan suruh Elia untuk datang ke sana. Mungkin kalau secara manusiawi takut ya, ketika kita tahu itu daerah yang jahat, banyak mistisnya, pasti kita nggak mau lari ke sana, betul? Karena pasti akan membahayakan. Ini Tuhan suruh Elia untuk datang ke wilayah Sidon. Ngapain? Kita lanjut, kita baca ayat yang ke-9. Bersiaplah, pergi ke Sarfat yang termasuk wilayah Sidon, dan diamlah di sana. Ketahuilah aku telah memerintahkan seorang janda untuk memberi engkau makan. Nah, di mana di sini Tuhan suruh Elia itu untuk datang ke wilayah Sidon untuk menemui seorang janda. Enak kalau janda ini orang yang kaya. Yang ditemuinya ini adalah orang yang tadi tergolongkan sangat miskin. Dia harus temuin janda tersebut. Bukan orang yang istimewa. Bahkan mungkin dibilang orang yang sangat terpencil, yang gak bisa kita harapkan. Tetapi lanjut, sesudah itu ia bersiap, lalu pergi ke Sarfat. Setelah ia sampai di pintu gerbang kota itu, tampaklah di sana seorang apa? Janda sedang mengumpulkan kayu api. Ia berseru kepada perempuan itu, katanya. Elia minta sama janda yang Sarfat, dia bilang apa? Cobalah ambil untuk aku apa? Minum. Pada saat itu ya musim kemarau. Ya, musim yang kemarau, kalau boleh tahu, masih ingat berapa lamanya? 3,5 tahun atau 3 tahun 6 bulan. Kemarau yang sangat panjang. Kita nggak tahu seperti apa kondisi pada saat itu. Kalau di Batu Raja aja sudah kemarau, ya kemarau aja pernah waktu berapa bulan, Ibu? Hampir 6 bulan ya. Ya, hampir 6 bulan sebelum musim hujan banjir. Itu aja manusia sudah gelisah. Tahan kita beli minum, walaupun mahal, yang penting bisa minum. Ini Tuhan suruh Elia untuk meminta minum. Tuhan bilang apa? Elia bilang, cobalah ambil bagiku sedikit air dalam kendi supaya aku minum. Selanjutnya, ketika perempuan itu pergi mengambilnya, ia berseru lagi. Nah, yang pertama tadi dibilang apa? Cobalah ambil minum. Yang kedua,
cobalah ambil juga bagiku sepotong roti. Nah, sepotong roti, ya, kita tahu janda ini bukanlah orang yang kaya, dia minta lagi roti. Apa dibilang sama seorang janda ini? Perempuan itu menjawab, demi Tuhan, Allahmu yang hidup, sesungguhnya tidak ada roti padaku sedikit pun kecuali segenggam, yang artinya mungkin segenggam seperti tangan kita, cuma untuk sekali diolah, untuk sekali dimakan. Stok makanan terakhir kita. Kalau minum mungkin masih bisa cari minum yang lain. Ini diminta stok terakhir. Padahal cuma tinggal sisa itu saja. Bahkan apa dikatakan? Demi Tuhan Allahmu yang hidup, sesungguhnya tidak ada roti padaku sedikit pun kecuali segenggam tepung dalam tempayan dan sedikit minyak dalam buli-buli. Dan sekarang aku sedang mengumpulkan 2-3 potong kayu api. Kemudian aku mau pulang dan mengolahnya bagiku dan bagi anakku. Bahkan setelah itu dikatakan kami akan mati. Dari sini kita Bapak Ibu boleh belajar, ya, di mana janda ini saya katakan adalah orang yang taat. Ya, Elia suruh dia ambil minum, diambilkan. Elia suruh, ya, ambilkan mungkin sepotong roti bagiku. Walaupun dia bilang tidak ada, tapi akhirnya dia buat stok terakhirnya. Dia taat dengan keadaannya. Nah, kadang-kadang Bapak Ibu, di saat kondisi kita yang terjepit seperti inilah kadang iman kita diuji. Apakah kita taat? Apakah kita mampu melakukannya? Mungkin secara dari keadaan seorang janda ini sulit, ya, setuju? Sulit. Karena itulah yang terakhir untuknya. Maka dibilang itu terakhir untuk dimakan, bahkan saya dan anak saya bakal mati. Kalau secara ini mungkin jahat banget ya, kok tega, kenapa dia gak bisa minta coba yang lain? Tetapi itulah yang Tuhan suruh. Tuhan suruh harus minta sama janda ini. Dan selanjutnya, tetapi Elia, ya, ayat yang ke-13 di sini kita boleh lihat ayat yang ke-13. Tetapi Elia berkata kepadanya apa Bapak Ibu? Janganlah takut. Kita boleh garis bawahi, janganlah takut. Elia adalah sebagai wakil Allah, hamba Tuhan. Dia bilang janganlah takut. Sering kali kita sebagai anak-anak Tuhan, kita takut dengan kondisi kita. Walaupun kita sudah setia, yang namanya manusia pasti punya rasa ketakutan tersendiri. Apakah di sini ada manusia yang tidak pernah takut? Tidak mungkin. Pasti kita pernah yang namanya mengalami ketakutan. Mungkin ketakutan masa depan anak-anak kita, mungkin ketakutan ekonomi keluarga kita, atau mungkin ketakutan harapan kita nggak sesuai dengan kenyataan. Banyak hal-hal yang sering kali manusia takuti. Bukan hanya ekonomi saja, masa depan kita semua pasti kita pernah mengalami rasa ketakutan. Tapi jelas Elia katakan pada janda ini, jangan takut, ya. Dapat dikatakan janganlah takut, janganlah takut, pulanglah, buatlah seperti yang kau katakan, tetapi buatlah lebih dahulu bagiku sepotong roti bundar kecil daripadanya dan bawalah kepadaku. Dan akhirnya janda tersebut taat dengan apa yang dikatakan Elia. Dia buatkan yang segenggam tepung tadi itu, diolahnya dengan minyak yang ada, lalu dia kasih sama Elia. Karena apa? Karena Elia sudah bilang sama janda ini, jangan takut, ya, janganlah takut. Sebab beginilah firman Tuhan Allah Israel, tepung dalam tempayan itu. Dan akhirnya apa? Ketika dia sudah taat dengan melakukan, dia kasih dengan Elia tersebut, akhirnya apa? Tepung dan minyak itu tidak akan pernah habis. Luar biasa.
dalam perkiraan tadi janda ini, ya sudahlah, mungkin udah stok terakhir, kalau memang udah harus mau dikasih sama Elia, nggak apa-apa, mungkin saya ayah saya dan anak saya nggak bakal makan. Tetapi akhirnya apa? Sesuailah apa yang dikatakan tadi, janganlah takut, dan akhirnya yang terjadi lebih dari apa yang dipikirkan. Tepung bahkan minyak itu tidak pernah habis. Sebab apa? Tuhan menyediakan. Amin. Dalam kehidupan kita Bapak Ibu, ya, kita punya pergumulan masing-masing, kita punya harapan kita masing-masing. Apapun mungkin kondisimu saat ini, firman Tuhan kembali mengingatkan kita, janganlah takut. Katakan kanan kiri ya, janganlah takut. Amin. Jangan takut. Kalau pujian tadi, saya sangat menyentuh hati saya, dikatakan bersamamu Bapa, apa? Ku lewati semua perkenananmu ya, teguhkan hatiku, ya. Bersama Tuhan, ya, tidak ada yang mustahil. Meskipun bagi orang itu tidak ada lagi jalan keluar, tapi Tuhan sanggup menyediakan segala sesuatunya. Amin. Bahkan selanjutnya kita boleh lihat lagi ayat ini, ayat yang ke-15. Lalu pergilah perempuan itu dan berbuat seperti yang dikatakan Elia. Maka perempuan itu dan dia serta anak perempuan itu mendapat makan beberapa waktu lamanya. Mungkin memang tidak dikatakan berapa lama sampai habis, tapi dibilang ya beberapa waktu lamanya. Berarti sampai waktu yang tidak terduga, waktunya lama Tuhan sediakan. Mungkin engkau hanya minta untuk seminggu, tetapi Tuhan sediakan sampai bertahun-tahun. Tuhan sediakan bagimu. Kita mintanya mungkin cuma Tuhan seminggu ini saja, tapi ketika kita minta sama Tuhan, Tuhan menyediakan, Tuhan kerjakan, dan akhirnya apa? Lebih dari apa yang kita pikirkan, lebih dari apa yang kita harapkan. Makanya ketika ada datang pencobaan Bapak Ibu, ya, justru disitulah kita bersyukur, karena apa? Akan terlihat kualitas iman kita. Apakah kita menjadi orang yang mundur? Apakah kita akan menjadi orang yang kecewa dengan keadaan? Ataukah kita tetap setia dan taat bersama Tuhan? Kita mau setia sama Tuhan, amin, sampai akhir hidup kita. Amin. Pasti kita nggak mau sia-sia. Kita sudah mengikut Tuhan sampai saat ini, sampai seterusnya, sampai Tuhan panggil kita. Tuhan mendapatkan kita menjadi anak-anak yang setia. Haleluya. Dan selanjutnya kata perempuan itu kepada Elia, apakah maksudmu? Maaf, selanjutnya ayat yang ke-16. Tepung dalam tempayan itu tidak habis dan minyak dalam buli-buli itu tidak berkurang, seperti firman Tuhan yang diucapkannya dengan perantara Elia. Saya sudah katakan, gimana ketika kita taat, ya Bapak Ibu, maka hal yang mustahil itu pun akan terjadi dalam kehidupan kita. Karena apa? Tuhan itu bertanggung jawab atas kehidupan kita. Asalkan apa? Kita mengerjakan dahulu apa yang Tuhan mau dalam kehidupan kita. Secara manusia mungkin, kalau dalam segenggam itu tepung itu, kita maunya minta tambah, pasti ya. Kita udah punya tepung terakhir, ya Bapak Ibu, kita maunya pasti tambah tepung ini, tambah. Hingga kita lupa kadang kita untuk memberi kepada yang membutuhkan. Memang secara manusiawi, ya ini terakhir Tuhan, gak mungkin saya kasih sama dia Tuhan. Nanti saya makan apa? Tapi itulah yang dibilang ketaatan seseorang itu. Ketaatan bukan ketika kita waktu mendapat berkat, tapi di saat kondisi kita terpuruk. Di saat kondisi kita yang tidak memungkinkan untuk kita mungkin memberi, tapi Tuhan bilang beri sama dia, beri, kasih sama dia. Ketika dia melakukan hal itu apa?
Tuhan menggantikan berlipat-lipat kali ganda. Jadi jangan takut Bapak Ibu, ketika kita memberi, maka Tuhan akan membalas berkali-kali lipat. Mungkin ketika kita melihat teman kita, saudara kita mau sedang membutuhkan, seringkali mungkin kita merasa, dia kan orang yang mampu. Belum tentu Kak, Bapak Ibu. Kadang juga seseorang itu bukan karena dia mampu, dia juga butuh perhatian. Bukan hanya karena ketika kita memberi uang saja, tetapi ketika kita juga memberi perhatian juga itu, ya, kita beri kasih perhatian, kita lihat sekeliling kita. Makanya Bapak Ibu taat. Tadi saya katakan Tuhan itu bertanggung jawab atas kehidupan kita. Amin. Bahkan selanjutnya, poin yang pertama saya mau katakan, janda Sarfat ini adalah orang yang bermurah hati. Bermurah hati di masa yang sukar. Kenapa saya bilang bermurah hati? Karena apa yang diminta sama Elia, dia kasih. Sering kali yang namanya kehidupan kita bilang kita tidak ada, padahal sebenarnya ada. Banyak seperti itu? Banyak. Kita tahu sebenarnya kita mampu untuk menolong. Kita tahu sebenarnya kita mampu untuk memberi. Tapi karena kita kurang dengar-dengaran, karena kita kurang taat dan akhirnya kita tidak memberi. Tapi ketika kita orang yang setia, kita yang taat, pasti kita dengar-dengaran suara Tuhan. Amin. Kita yang orang yang setia, kita yang sering dengar suara Tuhan, ya, kita dengar suara Tuhan oleh apa? Bukan hanya ketika Tuhan berbicara melalui setiap telinga kita, tapi ketika kita juga baca firman, sama saja kita mendengar suara Tuhan. Ya, setiap hari kita boleh baca firman Tuhan, kita rindu, kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Karena apa? Di dalam firman Tuhan ada teguran, ada kuasa. Yang mungkin dalam pikiran kita mungkin tertutup, ketika kita baca firman Tuhan, Tuhan bukakan segala sesuatunya. Amin. Allah mengizinkan itu terjadi, ya Bapak Ibu, ya, dalam setiap kehidupan janda ini. Untuk apa? Untuk dia boleh mengenal, untuk dia taat sama Tuhan. Kita boleh buka dulu, ya Bapak Ibu, Matius 6 ayat yang ke-34. Matius 6, saya minta satu orang membacakannya. Sudah dapat? Sebab itu janganlah kamu khawatir akan Amin. hari esok, karena hari esok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Amin. Apa Bapak Ibu? Sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari esok, karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari, apa dikatakan? Cukuplah untuk sehari. Kalau kita mungkin susah hari ini, cukuplah hari ini. Jangan kita buat bersedih sampai berlarut-larut dengan keadaan kita. Ya, kita punya Tuhan yang hidup, Allah yang hidup. Dia mampu menolong kita. Kalau kita mungkin susah hari ini, ya cukup katakan terima kasih Tuhan. Saya bersyukur dengan keadaan saya Tuhan, Engkau kembali membentuk saya. Ya, saya mau katakan iman dari janda Sarfat ini adalah iman yang mampu memberi dari kekurangan bahkan sedang dalam terancam kematian. Saya katakan sekali lagi, iman dari janda Sarfat ini adalah iman yang mampu memberi dari kekurangan bahkan sedang dalam terancam kematian. Ya, secara manusiawi sangat sulit memberi dari kekurangan. Kalau memberi dari kelimpahan enak ya Bapak Ibu ya. Kalau memberi dari kelimpahan karena masih ada. Ini memberi dibilang apa? Dari kekurangan. Bahkan terancam dari kematian. Tapi janda ini sanggup melakukannya.
Maka dikatakan dari firman Tuhan, janganlah kita takut. Apapun yang engkau alami saat ini, Bapak Ibu, saya tidak tahu apa yang engkau alami. Kita punya pergumulan masing-masing, kita punya masalah masing-masing, tapi kita punya Tuhan yang sama. Tuhan Yesus, Allah yang hidup, Dia yang beserta kita, Dia Allah yang Immanuel, yang tidak pernah meninggalkan kita dalam kondisi apapun. Mungkin kitalah yang sering meninggalkan Tuhan dalam kondisi terpuruk kita. Bahkan dalam kondisi mungkin ketika kita menerima berkat, kita sering kali lupa. Ketika kita sudah datang dalam kelemahan, baru kita datang sama Tuhan. Kenapa ini terjadi, Tuhan? Ingat, Tuhan itu ya Bapak Ibu bukan kasih masalah. Ya Ibu Gembala kemarin kalau dengar ya, waktu kaum wanita, Tuhan Yesus itu bukan bukan kasih kita masalah, tapi Tuhan itu izinkan masalah. Jadi Bapak Ibu, kalau kita sedang mengalami hal-hal ya di luar pikiran kita, di luar kendali kita, yang artinya Tuhan izinkan itu terjadi dalam hidupmu. Karena Tuhan tahu letak kekuatan kita. Bahkan firman Tuhan bilang apa? Persoalan yang kamu alami itu apa? Tidak melebihi kekuatan ya. Tuhan gak mungkin memberikan engkau beban yang 100 kilo, padahal engkau sanggupnya mungkin 40 kilo. Tuhan tahu setiap kapasitas dalam kehidupan kita. Jadi kalau iman kita diuji, iman kita ya, kalau iman kita mundur, mungkin kita sering kali merasa benar, yang artinya kita udah gak ada lagi persekutuan doa, kita gak baca firman, kita melakukan dosa, melakukan di luar daripada kehendaknya Tuhan. Tapi ketika kita hidup di dalam iman kita semakin naik di hadapan Tuhan. Maka saya bilang kualitas iman kita semakin naik. Kita yang setia jangan sampai mundur. Yang mundur yang artinya apa? Bunuh diri. Udah tahu itu maut, kita meninggalkan Tuhan. Yang artinya apa terus Bapak Ibu? Maju di dalam Tuhan. Harus makin maju di dalam Tuhan Bapak Ibu, amin. Sekali lagi saya katakan jangan takut. Kita boleh melihat setiap kisah Eli dan janda ini, di mana mereka meresponi dalam setiap masalah, dalam setiap keadaan mereka. Seringkali Bapak Ibu, kita ini dalam keadaan kehidupan kita kurang respon. Ya, yang artinya apa? Kurang respon. Kita tahu ada masalah itu yang harusnya ya Bapak Ibu kita selesaikan, tetapi tidak kita selesaikan. Seringkali kita kurang merespon. Harusnya itu kita lakukan, tapi tidak kita lakukan. Tapi janda ini langsung meresponi. Kasih dia minum, kasih dia apa? Segenggam tepung itu diolahnya menjadi roti, dia kasih. Responi setiap masalah dalam kehidupan kita di dalam Tuhan. Jangan di dalam duniawi. Kalau duniawi mungkin mengajarkan kita hal-hal yang tidak baik, ya, membuat kita jauh daripada Tuhan. Tapi ketika kita datang di hadapan Tuhan, Tuhan bilang kita harus kuat di dalam Tuhan. Kita harus setia di dalam Tuhan. Jangan pernah mundur. Saya katakan tadi apa? Ketika kita mundur sama saja kita bunuh diri. Tapi kita harus selalu maju di dalam Tuhan. Amin. Bapak Ibu, mari kita terus maju di dalam Tuhan. Saya tidak panjang lebarkan firman Tuhan, tetapi biarlah dalam setiap kehidupan kita boleh belajar meresponi dalam setiap kehidupan kita. Kita minta sama Tuhan apa yang harus saya lakukan Tuhan? Buka setiap hati saya, mata saya Tuhan, untuk saya boleh meresponi hal yang baik. Mari kita ambil sikap kita berdoa. Saya undang pemain musik. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih Tuhan. Engkau kembali mengajarkan dalam setiap kehidupan kami Tuhan.